Selamat berjumpa lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait fasilitas umum, ya, ganti rugi fasilitas umum sehubungan adanya proyek jalan tol, maka kali ini saya akan langsung kutipkan penjelasan dari petugas PPK pada saat melakukan sosialisasi atau konsultasi publik jalan tol Jogja Bawen di Kecamatan Bawen pada tanggal 1 Maret 2022 yang lalu. Pertanyaan seputar jalan umum atau akses warga, kemudian juga saluran irigasi, makam, tempat ibadah dan sebagainya akan terjawab dalam video ini, dan ini merupakan kutipan langsung yang tidak saya edit sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi untuk Anda, memberi sedikit gambaran yang lebih jelas terkait dengan ganti rugi atau penggantian fasilitas umum sehubungan dengan adanya proyek jalan tol Jogja Bawen. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, yang pasti kata Bapak Ibu, pembangunan jalan tol ini tidak akan menghilangkan fungsi-fungsi yang ada di bidang-bidang yang terlintas, seperti fungsi jalan dan irigasi maupun fasilitas umum seperti makam, musola, masjid dan sebagainya. Juga tanah-tanah desa atau tanah-tanah aset dari Pemda. Untuk jalan dan akses warga ini tetap harus ada. Artinya ketika jalan tol itu melintas di lokasi yang tadinya adalah jalan warga atau jalan umum, pasti jalan itu tetap ada, hanya tergantung posisinya yang berubah bentuknya. Jika tolnya berada di bawah, pasti nanti akan dibikinkan jembatan, Bapak Ibu. Jika tolnya nanti melambung ke atas dengan timbunan, pasti jalan warga juga akan dibuatkan terowongan. Yang pasti jalan akses warga tetap akan ada, hanya mungkin akan bergeser sedikit atau berubah bentuknya saja. Kemudian untuk irigasi juga demikian. Ketika jalan tol ini mengenai saluran irigasi, pasti akan dilakukan rekayasa secara teknis supaya irigasi ini tetap bisa mengaliri lahan-lahan atau ladang-ladang sawah yang terkena. Kemudian untuk fasilitas umum seperti makam atau tempat ibadah, itu pasti nanti kita akan juga berkewajiban untuk mencarikan tanah penggantinya. Kita carikan tanah penggantinya, kita koordinasikan bersama, maupun misalnya seperti makam juga mungkin ada pengurus makam, kita juga akan berkoordinasi, kita pindahkan makam yang lama yang akan terkena tol ini satu persatu secara terhormat pemindahannya. Misalnya di dalam kegiatan pemindahan secara budayanya harus mengadakan pengajian dan sebagainya, nanti semua akan kita fasilitasi. Jadi tetap kita juga bekerja sama, berkoordinasi dengan dinas pemakaman dan sebagainya untuk melakukan itu semua. Dan untuk sarana ibadah masing-masing dan musola misalnya itu adalah wakaf, kita juga akan berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia maupun Kanwil Kementerian Agama Kabupaten untuk kita carikan tanah pengganti, kemudian kita bangun ulang kembali. Dan biasanya seperti yang sudah Bapak Ibu, ketika tempat ibadah terkena tol, gantinya biasanya lebih baik, lebih luas dan lebih bagus. Kata Bapak Ibu. Berikut juga dengan tanah kas desa atau tanah aset dari kelurahan, kami juga akan tetap bersama dengan
Sekretariat Daerah Kabupaten untuk mencarikan gantinya lokasi-lokasi tanah yang akan digunakan sebagai tanah pengganti tanah aset. Demikian informasi telah kami sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video-video kami yang lainnya yang bisa menjadi informasi, menginspirasi dan mengedukasi. Salam sehat, salam sukses.